Fauji, Pak, gimana kinerja Bank Danamon 2023? Apakah ibaratnya bakal bagus karena mereka ada Kulaku Pay Later dan lain-lain, ada Standard Charter, ada credit leasing. In overall ya, kalau buat Bank Danamon sih laporan keuangannya kemarin bagus. Laporan keuangannya kemarin bagus ya. Kalau kita lihat itu yang saya lumayan appreciate adalah mereka punya kasa. Jadi dulu kasanya mereka tuh kayak cuman sekitar 50%-an, sekarang udah 64%. Jadi kasa itu apa sih, Pak? Kasa itu namanya adalah komposisi dana murah. Semakin tinggi kasa, itu ibaratnya pasti biaya murahnya akan lebih bagus ya. Karena kita tahu kan bank ini kan bisnis modelnya kan adalah financial intermediaries. Jadi ibaratnya kalau seandainya mereka dapat dana dari yang nabungnya itu murah, mereka salurin jadi kredit itu ibaratnya dapat spread gede, mereka kan untungnya makin bagus gitu ya. Jadi in overall itu. Nah, si Danamon ini kasanya itu trennya lagi meningkat gitu ya, ke 51 sampai ke level 60%. Terus kalau kita lihat juga dari sisi level NIM, mereka juga tinggi ya. Maksudnya kalau kita lihat kayak bank-bank BUMN gitu ya, Mandiri, BCA, mereka kan kayak cuma 5%, 6%. Nah, si Danamon ini, mereka punya NIM itu lumayan gede, bisa 7,9%, 7,8%. Cuman yang jadi PR-nya adalah kayak mereka punya asset quality. Jadi kalau kita lihat mereka punya aset quality, mereka tuh punya cost of credit tuh lumayan gede gitu ya. Cost of credit mereka bisa sampai 2,3%. Padahal kalau kita lihat bank-bank lain sekarang udah levelnya 1%-an gitu. Pak, apa sih sebenarnya cost of credit? Jadi intinya gini ya, maksudnya teman-teman, kan cost of credit itu akan capture ke provisi. Jadi provisi itu akan muncul ketika mereka ngelihat ada potensi gagal bayar dari mereka punya kredit, mereka cadangin lah. Nah, jadi ibaratnya karena ada mereka ngelihat, oh, aset quality-nya ada potensi memburuk, mereka cadanginnya gede. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin pressure nih buat si Danamon. In overall sih saya nggak terlalu yang ini banget ya kalau buat yang Danamon ya. Valuasi murah gitu ya. Kasa structure bagus, NIM-nya juga lumayan gede. Cuma saya tuh kalau ngelihat bang, penting banget bukan dari growth trend-nya, cuman lebih fokus dari sisi kayak aset quality-nya. Jadi kalau seandainya mereka bisa kayak apa ya, tren mereka punya cost of credit-nya itu bisa lumayan turun, menurut saya itu juga lumayan bagus. Kalau kita lihat mereka punya loan at risk-nya itu juga turun, itu juga harusnya menurut kita bisa jadi katalis positif. Karena loan at risk mereka masih lumayan gede ya, 14% ya. Jadi itu yang saya sebenarnya harus agak hati-hati ya. Sama mereka punya cost to income ratio juga masih lumayan tinggi. Nah itu yang menurut kita jadi pressure sih. So itu ya kalau buat Bang Danamon ya Pak ya.